Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kanova. Selamat hari Minggu. Dan kakak yakin percaya adik-adik yang ada di rumah tetap setia untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu ya. Kakak percaya hari ini juga adik-adik di rumah udah siap dengan Alkitabnya. Nah, pagi ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan yang kakak ambil dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. Sudah semuanya ya adik-adik ya. Kita baca, kakak mulai. Dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini yang menjadi nats perenungan kita itu pada ayat yang keempat, ya, yang akan kakak tekankan. Nah, kakak akan beri judul cerita kakak pagi hari ini, yaitu dengan judul Dengan Iman Kita Memperoleh Kemenangan untuk Mengalahkan Dunia. Nah, adik-adik, adik-adik pasti pernah mengikuti sebuah pertandingan atau perlombaan atau kompetisi. Ya mungkin ya Kak Nova nggak tahu ya, mungkin kompetisi apa atau perlombaan apa. Ya mungkin jelas juga mungkin ada pertandingan dalam bidang olahraga, mungkin juga ikut bidang matematika, bahasa Indonesia, sains, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika adik-adik mengikuti perlombaan tersebut, pasti adik-adik harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena adik-adik ingin memperoleh sebuah kemenangan. Kalau kita ingin memperoleh sebuah kemenangan, itu pasti kita harus sungguh-sungguh belajarnya untuk kita bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Nah, seperti judul cerita kakak pada hari ini, yaitu tadi dengan iman kita memperoleh kemenangan untuk mengalahkan dunia. Nah, bagaimanakah cara kita untuk mengalahkan dunia ini? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama adik-adik, yaitu setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Ya, yang pertama yaitu ingat, setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya lahir dari Allah. Ya, pada ayat yang keempat tadi. Ya, pada ayat yang keempat kalau kita melihat tadi, kalau adik-adik simak pembacaan kita itu pada ayat yang keempat. Nah, apa maksudnya? Ya, apa artinya? Nah, ketika kita percaya kepada Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah, dan kita beriman kepada Yesus adalah, kita tahu lah dalam bahasa Yunani itu Kristus, itu dalam bahasa Yunani itu Mesias yang diurapi. Nah, ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, ya, kita akan melihat ya, bahwa sesungguhnya itu ya, Yesus itu adalah anak yang dari siapa? Dari Allah itu sendiri ya. Jadi Yesus Kristus itu dipersiapkan Allah, dilahirkan untuk kita ya. Ya maksudnya Yesus kan, Kristus Yesus itu kepunyaan siapa? Lahir dari apa? Dari Allah sendiri ya. Dia ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia ya, menjadi penyelamat manusia ya. Kita tahu Kristus itu lahir dari Allah ya. Jadi tugasnya yaitu untuk menyelamatkan manusia.
Nah, di dalam ayat yang keempat ya tadi ya, di sini coba kakak bacain dulu ya, biar ada dipaham. Pada ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, jelas ya adik-adikku yang ada di rumah ya. Sekalipun di sini pada ayat yang keempat dipakai kata istilah lahir atau dilahirkan, ya, dilahirkan Allah atau dilahirkan oleh Allah. Nah, tetapi yang sesungguhnya anak Allah itu ya itu Kristus sendiri. Yang dilahirkan kita ini ya, maksudnya kita ini anak-anak adopsi ya, anak-anak yang diangkat. Karena maksudnya begini, adik-adik, ketika kita belum percaya Tuhan Yesus, kita tahu kita ini adalah manusia berdosa ya. Kita tahu kita manusia berdosa sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa ya. Jadi hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, sehingga dia mau menyelamatkan manusia itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, untuk menjadi penyelamat antara hubungan kita dengan Allah. Nah, itu jadi ya, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus ya, kita akan selalu beriman kepada Dia. Nah, kita ini sebenarnya statusnya kan kita anak adopsi. Kita dulu jatuh dalam dosa. Ketika udah kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak kerajaan Allah ya, menjadi anak-anaknya. Jadi status kita udah menjadi anak-anak Allah kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita sudah hidup di dalam Allah ya, sudah menjadi status kita menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini adik-adik kita sudah menjadi manusia yang baru ketika kita sudah di dalam Kristus ya. Kita harus kita sudah di dalam manusia baru, kita sudah di dalam Kristus. Jadi kita harus mengalahkan dunia itu. Nah, mengalahkan dunia itu apa? Apa itu kira-kira ya adik-adik? Apa sih yang dimaksud dengan itu? Dengan dunia itu ya? Apa dunia itu? Atau dunia itu adik-adik yaitu keinginan-keinginan manusia. Ya, kita tahu dunia itu sangat jahat ya. Keinginan-keinginan manusia ya, itu digambarkan sebagai dunia. Jadi, coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Pada ayat yang ke-16 ya adik lagi. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, jelas ya adik-adik, keinginan dunia itu apa? Nah, di sini dalam firman Tuhan yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, itu jelas ya adik-adik, itu keinginan dunia. Ya, banyak yang kita inginkan. Nah, tadi seperti itu keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Nah, coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Ya, kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. 5 ayat 19 sampai 21. Nah, ini perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, keinginan daging itu sangat banyak adik-adik ya. Pesta pora, kedengkian, mabuk, ya, amarah, hawa nafsu, itu keinginan daging. Nah, keinginan daging jelas di dalam firman Tuhan. Kalau kita melakukan keinginan daging tadi seperti yang kita baca dalam firman Tuhan tadi, tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Ya, sangat jelas ya adik-adik ya.
keinginan-keinginan dunia itu ya, keinginan daging kita ya. Jangan kita ikuti keinginan daging kita. Itu sangat Tuhan tidak inginkan. Nah, jelas di dalam firman Tuhan, kalau orang mengikuti keinginan daging tadi, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Yang kedua yaitu tadi ya, keinginan dunia itu yaitu keinginan mata. Kita bisa baca dalam Amsal 27 ayat yang ke-20. Nah, kakak bacakan ya. Dunia orang mati dan kebinasaan takkan puas. Demikianlah mata manusia takkan puas. Nah, adik-adik, mata ya, mata. Mata ini diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Tuhan untuk kita bisa melihat segala apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi jelas ya, dengan mata juga kita juga bisa terjerumus dengan dosa. Kita bisa lihat hal-hal yang jahat dan hal-hal yang baik. Nah, seperti ada pepatah dikatakan, mata adalah jendela hati kita. Kita boleh bercermin dari mata. Artinya apa? Yang dirasakan hati, kita bercermin kepada mata. Dari mata turun ke hati. Ya, jadi jelas ya adik-adik ya, mata ini ya terkoneksi dengan hati kita juga. Kita lihat pikiran ya, ini ya pikiran, mata dan hati itu terkoneksi juga. Dia sangat berkaitan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di depan mata kita ya, pasti terkoneksi juga dalam pikiran kita ya, dari hati, mata, pikiran. Ya, jadi itu sangat-sangat berkaitan. Nah, kita melihat contoh seperti zaman sekarang ya, adik-adik. Zaman sekarang zamannya gadget ya, HP. Ya, adik-adik pasti kalau umpamanya udah main HP itu ya, sudah sangat-sangat wah, matanya udah di sini. Apa-apa lagi adik-adik yang ada di rumah suka main game, suka main HP. Apa-apa lagi semuanya di HP. Umpamanya adik-adik belajar nggak tahu jawabannya, lahir ngelihatnya di mana? Di HP. Cari ke Mbak Google. Nah, semua carinya di situ. Nah, HP juga itu ada plus minusnya. Ya, kalau kita melihat hal-hal yang baik, ya oke lah. Ya sepertinya kalau umpamanya kita melihat pelajaran atau kita di YouTube kita ngelihatnya lagu-lagu rohani atau khotbah, renungan. Tapi kalau adik-adik lihat yang tidak baik, ya merusak apa? Merusak moral kita. Ya, adik-adik asik aja main game. Nah, game itu merusak. Asik aja main game. Sampai lupa waktu, lupa makan, lupa berdoa, lupa segalanya. Nah, ini yang dipakai siapa? Dipakai iblis. Ya, biar adik-adik wah terlena dengan gadget tersebut. Handphone itu, sedikit handphone. Lihatlah handphone terus. Jadi, nggak ada waktunya untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, itu keinginan mata. Ya, jadi ingin memuaskan mata kita. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah hidup lahir dari Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yaitu kita harus menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhan. Ya, jadi itu keinginan mata. Hal yang ketiga yaitu ya keinginan dunia itu yaitu keangkuhan hidup. Ya, keangkuhan hidup atau orang sombong. Nah, kita baca dalam Amsal 8 ayat 13. Yaitu tentang keangkuhan atau orang sombong ya. Amsal 8 ayat 13. Kita baca ya adik-adik ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, nih orang sombong nih. Kalau orang sombong identik dengan orang yang apa ini adik-adik ya? Orang yang merasa dirinya paling hebat. Orang yang merasa dirinya semuanya bisa. Jadi dia tidak memerlukan lagi orang. Karena apa-apa dia bisa lakukan. Nah, apa-apa dia bisa lakukan ini. Apa-apa dia bisa lakukan yang ini. Nah, itu yang dia merasa bangga dengan dirinya. Karena segala sesuatunya dia bisa lakukan. Jadi dia tidak peduli lagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia tahu dia orangnya mampu, bisa. Nah, ini tanda-tanda orang yang sombong, orang yang angkuh. Ya, adik-adik, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Karena jelas dalam firman Tuhan,
Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Orang yang sombong Tuhan tidak suka. Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati mau diatur. Nah, kalau orang sombong itu ciri-cirinya nggak mau diatur. Karena dia tahu dia bisa semuanya. Dia tahu segalanya. Ya, dia angkuh dalam segalanya. Jadi, makanya dalam firman Tuhan, Tuhan tidak suka sama orang yang sombong. Nah, itu ya adik-adik ya. Jelas bahwa keinginan dunia itu tadi adalah keangkuhan atau kesombongan. Itu keinginan dunia. Jadi, Kakak harapkan adik-adik tidak ada ya dari ketiga hal tadi. Nah, jadi dalam kehidupan kita adik-adik harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, hal yang kedua, bagaimanakah cara kita menang untuk mengalahkan dunia? Ya. Yang kedua yaitu setiap orang percaya menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus mengasihi Allah juga sesama orang percaya. Ya, Kakak ulangi ya. Yang kedua yaitu setiap orang percaya menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus mengasihi Allah juga sesama orang percaya. Itu adik-adik bisa baca di dalam ayat yang kedua. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ayat yang kedua jelas mengingatkan kita ya adik-adik, kita harus mengasihi siapa? Mengasihi Allah. Mengasihi Allah melalui siapa? Melalui Yesus Kristus anaknya ya. Kita harus mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita bahwa Yesus itu bahwa anak tunggal Allah yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi tugas kita harus mengasihi Allah, mengasihi Kristus juga, mengasihi Yesus. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan ya buat kita. Kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Allah. Ya, selain kita mengasihi Allah dan firman-Nya juga memerintahkan kita yaitu supaya kita mengasihi sesama orang percaya. Ya, mengasihi Allah iya. Ya, jadi perintahnya juga kita harus mengasihi sesama orang percaya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Yang disuruh oleh Tuhan, yaitu kita selain mengasihi Allah, kita mengasihi sesama manusia. Jadi jadi manusia itu jangan ego ya. Dia tidak mau memperhatikan orang di sekeliling kita, tidak mau peduli dengan orang-orang yang di lingkungan kita. Nah, kita sebagai orang yang percaya ya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus memiliki sifat yang peduli. Ya, peduli dengan orang lain. Nah, dalam arti kata orang yang susah kita harus tengokin mungkin ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mungkin Roh Kudus menyuruh kita, coba lihat tetangga sana lagi sakit. Coba tolong kamu tengokin. Dia mungkin kelaparan atau dia mungkin butuh sesuatu. Nah, Roh Kudus yang kita sudah terima Tuhan Yesus nih ya. Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Otomatis mungkin ya kalau kita hubungan kita erat dengan Tuhan, otomatis kadang Roh Kudus suruh kita loh untuk melihat, untuk peduli tetangga kiri kanan kita. Kenapa demikian? Karena itu kan perintah Tuhan. Jadi kalau kita disuruh, kita harus melakukan. Ya, kita tahu ya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu aktif. Dia selalu mengingatkan dan menegur kita. Jadi kita harus peduli dengan orang lain. Nah, dan juga kita harus memiliki sikap yang empati. Ya, empati apa saja yang dilihat orang ya, maksudnya apa yang orang butuhkan, jadi kita harus berempati ya. Jangan kita merasa kita sebagai anak Tuhan, ngapain saya peduli dengan orang lain. Kita tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Ya, jadi kita harus memiliki sikap yaitu kasih. Karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan kepada kita agar kita melakukan apa itu namanya kasih ya. Kasih itu ya sangat besar ya. Karena itu untuk Tuhan. Jadi Tuhan merasa senang kalau anak-anak Tuhan itu mempraktekkan kasih itu ya, dengan mempeduli, dengan berempati dengan sekeliling kita, apalagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum mengenalkan Tuhan. Ketika kita berempati kepada orang itu tersebut akan dia merasa, oh saya diperhatikan, saya dipedulikan, ya. Otomatis
nama Tuhan dipermuliakan dalam diri kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, coba kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, ini ya adik-adik jelas dalam Yohanes 13 ayat 34 ya adik-adik. Kita harus mengasihi sesama karena Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan Kristus buat kita. Ya, jadi kita harus mempraktekkan ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita harus melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Kita mengasihi, disuruh kita mengasihi orang, melihat orang lain yang sakit, kita pergi. Kita disuruh Tuhan, Roh Kudus ya, Roh Kudus itu menyuruh kita kasih dia makan, ya kita kasih makan. Jangan kita tahan-tahan Roh Kudus itu yang ada di dalam diri kita. Kita udahlah bukan kali. Tetapi sebenarnya Roh Tuhan menyuruh kita ya, pasti Roh Tuhan suruh akan kejar itu. Makanya kalau umpamanya Roh Tuhan itu berbicara kepada kita, kita harus lakukan. Jangan sama sekali membantah. Kita lakukan ini, ya kita kerjaan. Kalau Tuhan suruh kemana, ya kita pergi. Nah itu Roh Tuhan. Ya kita mau Tuhan, ya Pak, Roh Tuhan itu mau mungkin mendisiplinkan kita atau biar kita tuh dewasa. Nah itu yang Tuhan mau. Agar kita anak-anak Tuhan yaitu tetap mengasihi. Ya jadi kita itu hidup kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Ya hidup kita itu harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya mengasihi sama kita mengasihi Allah. Terlebih kita mengasihi Allah dulu. Ya kalau kita mengasihi Allah, kita hidup kita itu benar kudus di hadapan Tuhan, otomatis apa yang ditunjukkan oleh Kristus otomatis tertransfer kepada kita karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita akan merasa ringan, ada damai sejahtera. Bukan lagi berat hati, ogah-ogahan. Tapi kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, apa Roh Kudus suruh, ya kita lakukan. Itu yang Tuhan mau karena apa? Tuhan, nama Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan merasa senang bahwa anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang patuh, ya dengar-dengaran. Ya, melalui hal sekecil itu ya adik-adik ya. Jadi jelas ya. Jadi kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Nah, hal yang ketiga, bagaimana cara kita untuk menang mengalahkan dunia ini ya? Bagaimana cara kita untuk menang dalam mengalahkan dunia ini? Yang ketiga yaitu setiap orang percaya harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini jelas ya di ayat firman Tuhan pada ayat yang ketiga. Kita disuruh, nah, tadi kan disuruh untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan ini jelas juga di dalam firman Tuhan, Tuhan lagi tegaskan kepada kita. Kita harus sebagai orang percaya harus melakukan, harus ada tindakan yang Tuhan mau. Nah, apa ini maksud dengan melakukan perintah-perintah Tuhan? Yaitu melakukan perintahnya itu ialah hidup dalam ketaatan yang sesuai dengan firman Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan maksudnya ya. Jadi kita harus taat. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan tadi yang Kanova bilang ya, kita harus taat, kita lakukan. Seperti di dalam Keluaran 20 ya, si Musa menerima 10 hukum Tuhan atau perintah 10 hukum Tuhan itu kan yang diterima sama Musa, yang diberikan oleh Allah kepada Musa yang agar semua bangsa Israel itu mentaati, menuruti ya perintah-perintah Tuhan ya. Seperti adik-adik tahu ya, dalam 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya, jangan mencuri, jangan berzina dan segala macam ya. 10 hukum Tuhan itu ya, jangan menyembah patung pahatan ya, menghormati ayah dan ibumu. Nah, ada 10 ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Nah, 10 itu ya banyak ya. Ya adik-adik bisa baca di Keluaran 20 ya. Jadi Kanova nggak baca, tapi adik-adik pasti paham ya apa itu perintah. Nah, itu semua yang harus kita lakukan. Itu yang apapun yang Tuhan suruh, ini perintah. Nah, tadi seperti Kanova bilang, kita
apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita harus taat, kita belajar taat dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya, kita harus taat, harus belajar taat. Nih contohnya nih, kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya, berarti hidup kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, contohnya nih, kalau seandainya kalau contohnya nih ya, seperti hanya adik-adik difitnah sama orang yang memfitnah adik-adik, padahal adik-adik tidak melakukan sesuatu. Nah, kita difitnah, dituduh. Nah, perasaan adik-adik marah nggak? Karena dituduh, padahal kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, di dalam ini kan kita, Kanova contoh sebagai sebagai anak Tuhan, kalau kita difitnah, adik-adik mau mengampuni nggak? Kalau orang-orang yang menuduh, memfitnah adik-adik, padahal adik-adik tidak melakukan. Secara manusia kalau kita yang belum hidup di dalam Tuhan, pasti kita marah, pasti kita benci. Orang saya tidak melakukan apa-apa, orang yang bukan saya yang perbuat, ya pasti begitu. Nah, kok saya dituduh? Nah, jadi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya, kalau kita sudah dalam Kristus, iman kita kepada Kristus, kita sungguh-sungguh, kita melakukan perintah Tuhan itu dalam hal mengampuni, pasti kita akan merasa ringan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Hai anakku, kamu mengampunilah orang itu. Nah, Tuhan sendiri saja mau mengampuni kita, yang mengasihi kita, ya, dengan dosa-dosa kita. Masa sih kita tidak mau mengampuni orang yang memfitnah kita? Tuhan terlebih dahulu difitnah, ya, difitnah, dicaci maki dan segala macam, dia terima caci makian itu. Bukan dia yang lakukan. Nah, kita yang menyalibkan dia kan 2000 tahun yang lalu. Nah, dia sungguh-sungguh ingin kita anak-anak Tuhan melakukan perintah, melakukan ketaatan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh. Seperti contoh tadi ya, adik-adik difitnah, dituduh, padahal adik-adik bukan adik-adik pelakunya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kalau umpamanya orang yang belum di dalam Tuhan, ya pasti dia merasa berat melakukan itu. Oh enggak, kalau saya begitu, pasti bisa saja orang itu dipukulin. Kalau orang yang belum di dalam Tuhan loh ya. Ini kakak berbicara dengan kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita anak-anak Tuhan harus memiliki sifat mengampuni, mengasihi, ya adik-adik. Nah, jangan seperti mengikuti orang-orang yang di luar sana. Itu mereka masih memiliki keinginan daging, ya, dunia. Disuruh mengampuni nggak mau. Nah, dendam, marah, pasti dia balas dendam tuh kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, coba kita baca firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, jadi jelas adik-adik ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi kita beriman kepada Tuhan. Jadi harus sejalan. Ya, jadi biar tidak ada pincangnya. Ya, jadi kita beriman, ya kita juga harus berbuat, melakukan. Jangan kita pasif, jangan kita diam. Nah, kita tahu udah firman Tuhan, kita beriman, tetapi kita tidak melakukan. Ya, itu. Jadi seperti tadi contohnya kita difitnah, kita dipukulin misalnya, ya adik-adik, kita apalah gitu ya, kita dicelakain orang atau dimaki-maki orang. Nah, jangan kita membalas. Nah, itu menunjukkan kasih, ya, kita menunjukkan kasih. Jadi kita beriman kepada Tuhan, tapi kita melakukan perbuatan itu, ya, kita menunjukkan itu. Jadi itu perbuatan yang kita tunjukkan, ya, kepada orang itu, agar orang itu melihat, oh ini loh anak-anak Tuhan, oh anak-anak Kristus, wah hebat banget ya, mungkin udah dipukulin atau udah dijelek-jelekin atau mungkin sudah diapalah, tapi tidak membalas. Nah, itu sebagai contoh. Jadi emang berat. Nah, tetapi kalau kita melakukannya dengan sukacita dan sejahtera, kan Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan,
yang memampukan kita. Emang kita mungkin kita berlinang air mata, Tuhan saya udah gini, tapi Roh Kudus selalu menenangkan kita, ya, menghibur kita, menguatkan kita, ya. Jadi itu kita selalu harus terkoneksi dengan Tuhan. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, ya. Jadi jelas ya, dan juga itu harus kita lakukan, ya. Dalam Yakobus 2 ayat 26 ya, tadi yang pertama ayat 22. Nah, ini sekarang ayat Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini jelas ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi iman kan Roh Kudus, itu kita beriman kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Tapi kalau kita tidak melakukannya, sama aja dengan iman yang kita punya mati. Karena Tuhan inginkan itu perbuatan kita. Ya, kita sudah beriman, tapi kalau kita tidak melakukannya, sama aja dengan bohong, kan mati. Ya, jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disuruh oleh Tuhan. Kita belajar taat. Disuruh kita ke sana, kita pergi memberitakan Injil, ayo. Kita menolong orang, ayo kita tolong, ya. Jadi itu. Jadi kita tunjukinlah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Kristus, anak kerajaan Allah. Jadi biar kita itu menjadi orang, dilihat orang, bukan kita dilihat, bahwa orang melihat dong, oh dia ini anak Tuhan. Jadi otomatis nama Tuhan dipermuliakan. Jadi orang-orang yang belum percaya ke Tuhan ingin cari tahu siapa sih ya Kristus itu, Tuhan itu, Tuhannya orang Kristen itu atau apa gitu ya. Ya pasti mereka akan mencari tahu. Oh, sifatnya rendah hati, mengampuni. Nah, itu yang Tuhan mau kita tunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Jadi adik-adik yang ada di rumah, marilah kita untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala kehidupan kita. Jangan pernah jemu-jemu kita mengasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Karena dengan iman kita bisa mengalahkan dunia, ya. Dunia ini semakin jahat, ya, menjerumuskan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita tidak kuat, kita tidak beriman dengan sungguh-sungguh, hidup kita tidak hidup kudus, tidak selalu ada persekutuan dengan Tuhan, tidak baca firman Tuhan. Jadi otomatis, ya, kalau kita tidak melakukan semua itu, kita akan terbawa arus dunia. Tetapi kalau kita melakukan baca firman, berdoa, ada persekutuan, kita menjadi kuat. Dunia ini ya kalah mental. Ya emang kita itu butuh proses. Tapi setiap hari hubungan kita itu, kita harus terkoneksi dengan Tuhan, ya, agar kita kuat, agar kita bisa mengalahkan dunia ini dengan iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Jadi hari-hari ini kan kita nggak tahu ya, dunia semakin ya dunia ini kan kita lihat, aduh sudah semakin jahat ya adik-adik ya udah nggak menentu lah artinya. Jadi biarlah kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hidup kita hidup kudus, ya. Jadi tidak usah lagi mengikuti keinginan daging, keinginan dunia ini, ya. Kita mau bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi kita persiapkan hati kita, ya, hidup kita agar kita hidup kudus, agar kita layak bersama-sama dengan Kristus nantinya, ya. Jadi adik-adik, Kanova mengajak untuk kita selalu hidup kudus, berkenan, kita beriman. Nah, jangan kita goyah, ya. Jadi kita harus selalu baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, jadi adik-adik, dalam renungan tadi kakak yaitu ada 3 hal ya untuk kita bisa mengalahkan dunia. Yang pertama tadi yaitu setiap orang percaya harus sadar bahwa dirinya dilahirkan dari Allah. Terus yang kedua, setiap orang percaya menyadari bahwa yang lahir dari Allah harus mengasihi Allah juga sesama manusia atau orang percaya. Terus yang ketiga tadi, setiap orang percaya harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah dari ketiga hal tadi ya, kakak inginkan adik-adik di rumah melakukan perintah Tuhan, ketaatan setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, harus haus akan Tuhan, haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melekat dengan Tuhan, agar kita nanti layak berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa yang kami kenal dalam Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah ditegur melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan beserta anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, materaikan firman-Mu ini, biar kami selalu taat dan setia kepada Engkau, mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh, beriman kepada Engkau, karena dunia ini semakin jahat, dunia ini tidak menentu lagi Tuhan. Kami mohon Engkau yang Roh Kudus yang memampukan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau terus memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, biarlah kasih setia-Mu terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ampuni hamba jika dalam penyampaian hamba mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Ampuni, inilah menjadi doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.